Ini pun Piala Dunia masuk playoff ya? Ini belum betul. Karena playoff kan? Ini karena nyaris playoff. nggak lolos ya? Ya, jadi artinya banyak pemain bintang is not a team. Nggak jaminan. Nggak jaminan. Dan ada South Korea, kebanggaan Asia yang pernah masuk semifinal ya Coach ya? Betul ya? Ya, tapi semifinal. Semifinal. Cuman itu suap ya. Suap lo enak aja. Itu suap beneran. Gue nggak tahu apakah Ghana bisa berubah. Kalau main kayak di Piala Afrika, ya, selesai. Kalau lihat Uruguay juga nggak ada generasi baru, ya, generasi kita go to Uruguay ya. Juga nggak ada, jadi agak Ada Nunez bos. Ya elah Nunez please ya. Tapi saya pikir ya ini bukan pertama kali ya Indonesia mendapat kesempatan untuk memprovide bola yang dimainkan di Piala Dunia. Joke-nya bolanya dulu deh yang main di Piala Dunia. Ya walaupun untuk ditendang-tendang oleh banyak pemain, tapi one day saya percaya betul bahwa Indonesia someday will make it. Ketemu lagi dalam acara Just Haye Special Road to Qatar 66 ya. Dan masih saya bersama Coach. Makin dekat Piala Dunia Coach. Waktunya kita kerja keras. Iya. Cari duit. Kerja keras tapi duitnya keras juga ya. Confirm nggak ke sana ya? Confirm nggak? Iya, yang ke sana tuh pasti nggak. Yang ke sana tuh yang nggak ada kerjaan. Yang nggak ada kerjaan, betul. sorry. Ada temannya Coach masalahnya. Oke, kita awali dulu kan akan ngumumin ya pemenang giveaway episode lalu yang mendapatkan satu voucher. Gede juga nih, 799.000. Selamat untuk Adrian Renardi. Ya, selamat ya. Anda mendapatkan voucher 799.000 yang bisa dibelikan untuk next parabola ya. Ya, betul sekali. Dan buat yang lain jangan bersedih, kita masih ada giveaway dari next parabola berupa satu voucher lagi ya, senilai 799.000. Dengan voucher ini tentunya kamu bisa nonton World Cup Qatar 2022 dengan channel-channel lain seperti ada BBC, Discovery, MTV dan masih banyak lagi. Caranya gampang banget nih ya. Tinggal kamu jawab pertanyaan ini. Apa nama maskot resmi Piala Dunia 2022 Qatar? Ya, apa nama maskot resmi Piala Dunia 2022 Qatar? Segera kirim jawaban kamu via DM IG R66 Media beserta data diri kamu. Namun pastikan dulu ya, sudah follow akun IG dan Twitter Next Parabola _TV dan tentunya akun R66 Media ya. Pemenangnya akan diumumkan di next episode Qatar 66 ya. Buruan kirim atau ada di akan kami umumkan di episode regular Just Haye. Nanti tunggu aja. Coach, prediksi kita baru udah bikin prediksi. Jadi jangan dibahas lagi ya. Belum, kita bikin prediksi itu di... Ya itu, tapi jangan dibahas lah ya. Kayak nggak usah, ya. Jangan. Enggak, karena itu stake is high ya. Ya. Taruhannya besar sekali, jadi kita nggak boleh bahas siapa yang jadi juara. Masa kalau kalah harus nutup akun YouTube? Wah, gila ya si Coach. We're going to win, sabar aja. Percaya. Gue prediksi Italia lu juara. Enak. Lu yang prediksi. Kalau ditutup akun YouTube gue lebih banyak ini subscribernya. Enak dia nggak Gue prediksi tahun lalu Italia juara dan terbukti. Oke. Sekarang juga gue akan menang. Nasib channel gue tergantung lu main. There is no way to lose. Oke, biarin aja dia ngomong gitu. Pokoknya lu jangan bisa kalah. Kalau kalah, waduh berat ini. Kita nggak usah temenan lah gitu ya. Oke, Coach, ternyata Indonesia itu partisipasi ya. Partisipasi di Qatar, tapi bolanya ya. Lumayan. Bola Indonesia ya dibuat oleh di Madiun itu akan dipakai di Qatar. Namanya Al Rila. Wah, Al Rila ini bola yang akan dipakai di Piala Dunia, Coach. Itu diproduksi oleh Tiongkok dan Indonesia, tapi Indonesia punya lebih banyak ya Pak, dapat kesempatan ini dipegang oleh Messi Coach. Oke. Wow, keren ya. Keren juga. Tapi saya pikir ya ini bukan pertama kali ya Indonesia mendapat kesempatan untuk memprovide bola yang dimainkan di Piala Dunia. Indonesia selalu jadi salah satu pembuat bola terbaik lah ya. Produsen bola. Oke. Karena memang quality controlnya itu kan dari Adidas sendiri langsung. Oke.
Tapi buatannya di Indonesia karena Indonesia sudah punya track record yang bagus, mereka punya pengalaman Ya, untuk bertahun-tahun bikin bola, ya. bukan bola aja, sepatu dan lain-lain juga banyak yang buatan Indonesia. Termasuk jersey loh. Termasuk jersey. Jersey apa timnas Inggris itu kemarin dibikinnya di Tangerang. Nggak usah timnas Inggris. Gue sering ke Eropa kan waktu ke Barca kemana. Kalau gue beli kaos gue lihat dulu buatan mana dan banyak yang Indonesia. Lu nggak beli kalau buat Indonesia? Gue beli karena Iya nggak ada dong. pilihan. Gue beli. Jangan nyari. Cuman yang jadi masalah, nah dengan merek tertentu yang Iya. dijual di sini itu dari luar. Itu emang policy-nya mereka. Ya, karena orang Indonesia tuh kadang-kadang temen gue ya di luar negeri beli gitu, melihat wah made in Indonesia, tiba-tiba dia kayak, aduh kok buat Indonesia, mestinya kita bangga dong. Enggak, gue beli. Iya. Gue beli. Ya, absolutely bangga. Karena kualitasnya tetap kualitas luar. Yang Iya kita dong, lihat iya, kualitasnya bukan buatan mana. I don't care buatan mana. Iya. Selama kualitasnya bagus, jersey-nya bagus, gue beli. Oke, kalau ngarepin buatan Belanda nggak mungkin lah. Belanda nggak bikin nggak jersey, tau nggak? Betul ya? Mereka bikin apa? Keju. Belanda bikin keju. Bunga tulip. Betul. Belanda tuh bikin apa sih produksi? Oh banyak. Banyak. Ada Philips segala macam. Iya, Shell. Wow, Shell. Ada dulu PSV Eindhoven ya. Friese Vlag. Wah, Susu Friesen cap bendera. Vlag. Cap bendera, dia Friesen Vlag. Itu Belanda semua itu. Dulu tim-tim dulu sempat juara Eropa ya, coach ya? Ya PSV Eindhoven ya. 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 PSV Sponsor dari by Philips. Bukan sponsor, pemiliknya Philips. Belgia Philips. PSV itu singkatan Philips Sportvereniging. Oh iya? Ya. Ah, baru tahu gua. Gua pikir persatuan sepak bola fun apa gitu ya. Eindhoven. Eindhoven adalah kota di mana tempat apa klub ini bermain. Ini kota cukup besar ya coach ya di Belanda ya? Enggak besar. Ya? Eindhoven itu setelah Utrecht kalau nggak salah. 5 atau 6. Kalau Lebih kecil dari Utrecht? Oh iya, lebih kecil dari Utrecht. Eindhoven dan Maastricht itu 5-6. Utrecht nomor 4. Nomor 4. Oke, kita akan membahas inilah grup terakhir di Piala Dunia yaitu grup H. Ya, grup H dan ini ada Portugal, ada Uruguay yang pernah menjadi juara dunia di awal-awal ya dan dengan melahirkan banyak juga superstar. Gue bilang sama coach bahasa lalu gue suka banget dengan Enzo Francescoli ya. Tapi sekarang mereka punya Luis Suarez, Edinson Cavani dan ada South Korea, kebanggaan Asia yang pernah masuk semifinal ya coach ya. Betul ya? Iya, tapi semifinal. Semifinal. Cuman itu suap itu. Suap lo enak aja. Itu suap beneran. Itu waktu lawan Itali, itu suap. Harusnya Italia atau Spanyol lupa gue. Harusnya mereka yang lolos. Tapi setelah bertahun-tahun wasit dari kalau nggak salah Ekuador lupa. Itu mengakui bahwa dia dibayar. Oh, ini udah terbukti? Ya udah terbukti bahwa itu dan kelihatan match itu jelas-jelas suap. Tapi kalau lo bayar wasit pun ya, tapi kalau tim lo bapuk nggak tetap aja nggak menang. Betul. Cuman kecuali very obvious ya. Ada beberapa memang Korea bagus. Bagus bagus lah, waktu ngalahin itu. Jerman Barat ya. Cuman untuk bisa lolos ke semifinal mereka harus lewat jalan yang dan itu udah terbukti bahwa wasitnya ngaku setelah berapa tahun bahwa dia dibayar untuk memenangkan Korea. Bukan menangkan, membantu. Enggak, memenangkan. Membantu memenangkan. Iya, oke, membantu Iya, memenangkan. beda itu. Kalau memenangkan emang wasit yang tentunya, gue tentuin ya, yang Oke. menang itu Korea. Nah itu memenangkan. Kalau membantu memenangkan. Ya, but still is not right. Jadi Iya, untuk iyalah. walaupun Korea itu tetap bisa kita lihat 4 tahun yang lalu kan, Ya. Jerman nggak lolos gara-gara Oke, Korea. Korea. Walaupun Korea nggak lolos juga, tapi intinya adalah bisa jadi batu sandungan, bisa Oke. jadi kerikil. Cuman secara overall, gue lihat ini grup cukup rata. Cukup tight ya. Kan rata-rata grup, kalau nggak salah ada 2 grup yang cukup berat. Nah, salah satunya ya ini. Oke. I mean, Portugal gue nggak begitu impress. kita Di bahas atas dulu. kertas bintang semua. Ya, kita Tapi, bahas dulu Portugal ya. Ya. Portugal, oke coach. Ya, di atas kertas bintang semua kita lihat yang kita semua tahu lah. Bruno Fernandes, Ronaldo, Bernardo Silva, ya. Ronaldo, Cancelo, Ruben Dias, Cancelo, Ruben Dias, Ruben Neves, Leao. Leo Macatro belum tentu main juga. Tapi intinya mereka punya banyak pemain. Tapi kita juga lihat, Ya. waktu mereka juara Eropa, mereka rank 3 di grup loh. Sebagai nomor 3 terbaik yang lolos dan 0 pertandingan menang. Ini pun Piala Dunia masuk playoff ya. Ini belum betul. Karena playoff kan. Ini karena nyaris playoff. nggak lolos ya. Ya, jadi artinya banyak pemain bintang is not a team. Nggak jaminan. Nggak jaminan.
yang gue lihat ini ada pemain-pemain yang pengen bermain sendiri. Kita lihat Oke, ini bahaya ya. kerjasama Bruno Fernandes sama Bernardo Silva itu nyaris nggak kelihatan. Oke. Bernardo Silva 90% dari match yang dimainkan dengan timnas jelek. Bahkan pada saat dia main bagus di MU, awal-awal datang 1,5 tahun kan dia tiap minggu main bagus. Itu di timnas Portugal nggak kelihatan sama sekali. Dan sekarang juga nggak konsisten Bruno Fernandes. Jadi Bruno Fernandes ini sering nggak kelihatan, yang kelihatan justru Bernardo Silva. Tapi kembali lagi, kalau lu cuma ngandelin skill dengan banyak dribbling dan lain-lainnya, belum it's tentu not juga a team. Sudah terbukti kok tahun lalu di Piala Eropa, walaupun grup mereka berat kan, ada Jerman, ada Prancis juga. Tapi ini bukan berarti Portugal. That's why gue nggak pernah memfavoritkan Portugal sebagai yang masuk 4 besar. Walaupun ada Ronaldo, ini kan mungkin Piala Dunia terakhir untuk Ronaldo ya. Pasti terakhir. Pasti. Dia 37, masa 41 dia masih main. Sekarang aja udah tidak udah drop dulu. Ya, Udah drop. Udah ya. jauh, betul. Ya, kita berharap malah Joao Felix ya mestinya. Itu pun Joao Felix lagi tidak bagus juga ya coach di ATM ya. Ya, padahal di tahun lalu tuh dia akhir musim itu keren. Dan awal-awal musim dia itu sering main jadi starter. Cuman akhirnya ini sering ditarik. Dia jadi starter terus disapkan. Cuman kalau Joao Felix, feeling gue sih masalah pelatihnya aja. Masalah pelatih mungkin lagi enggak ini ya. Enggak mesra aja. Ya, cuman kalau mereka skill individunya bisa dikeluarkan, ini jadi tim bahaya. Cuman kalau lihat Uruguay juga nggak ada generasi baru, ya, generasi kita Suarez, go to Uruguay ya. juga nggak ada, jadi agak Ada Nunez, bos. Ya elah Nunez, please ya. Nunez itu kan bagus dengan bola atas. Bola bawah dia jelek, nggak sesuai dengan harapan, ekspektasi, apalagi main di Liverpool. Kalau bola atas dia oke. Cavani udah 35 tahun, Suarez juga udah berapa? 36. Valverde dong lagi bagus. Valverde lagi bagus. Gua akui Suarez salah satu tua, ya. bintang yang kemungkinan bisa excel itu Valverde. Tapi kembali lagi secara overall gue tetap menempatkan Portugal nomor 1. Ya. Cuman kita nggak tahu seperti apa. Yang jadi ya Uruguay juga performanya seperti apa. Dia di Latin kan bukan juara grup, masih di bawah Argentina sama Brazil. Jadi sekuat apa we'll see. Cuman grup ini grup yang seru, sama sekali nggak boleh diremehkan. Korea pun nggak boleh diremehkan, walaupun mereka penuh dengan bintang. Karena kalau salah satu dari tim ini bermain bertahan, nah ini yang repot. Karena gue tidak lihat ada intention. Bukan, ada pelatih dari 4 negara ini yang bisa, yang punya sistem bagus, yang punya strategi bagus untuk bisa merobek defense lawan yang low block. Yang gue lihat negara-negara ini, semua negara, 4 negara ini, lebih kalau mau menang itu lebih mengandalkan skill individu. Dan skill individu Portugal nomor 1 dari dengan bintang-bintangnya ya. Nomor 2 Uruguay, baru Ghana, baru Korea. Kembali lagi Ghana ini tampil tanpa beban. Ya. Ada Thomas Partey di situ. Joran Ayu banyak banget. Ayu kita juga jelek banget main di IPL, susah banget cetak gol. Gue juga sempet nonton Piala Afrika kan, berapa kali. Tapi nggak pernah 90 menit. You know why? Selalu babak pertama kalau nggak 25 menit atau 40 menit gue matiin, gue nggak nonton lagi. Nggak menarik? Jelek banget. Terlalu banyak salah passing ya coach ya? Salah passing. Kalau lihat di statistik aja ya, nggak nonton, itu average passingnya itu antara 70 sampai 80%. Only? Average 75%. Padahal di Liga Inggris kalau akurasi passing 85% itu masih standar. Kalau bagus itu kita bicara kayak City lah. Itu udah ke 90%-an. Maka dari itu, gue nggak tahu apakah Ghana bisa berubah. Kalau main kayak di Piala Afrika, ya selesai. Oke, Coach, sebelum kita bahas Korea yang merupakan tim kebanggaan Asia ya. Selain Jepang, apalagi ada yang pemain badminton Son. Tapi kemungkinan Son juga tidak main karena cedera ya. Kita ingin ucapkan terima kasih dulu untuk apa yang mendukung kami Next Parabola. Coach, silakan. Ya, buat kalian yang masih bingung mau nonton Piala Dunia 2022 di mana,
Buruan beli Next Parabola, official broadcaster World Cup Qatar 2022, menayangkan semua 64 pertandingan. Wow. Live dan eksklusif. Nah, ini penting, harus gue tekankan, live dan eksklusif. Nggak bisa di mana lagi. Ya, jadi match yang tidak disiarkan di platform TV satelit lainnya bisa kalian dapatkan hanya di Next Parabola. Next Parabola ini juga menjadi official broadcaster untuk BRI Liga 1, English Premier League, Champions League, European League, dan masih banyak lain lagi. Kalau gue nonton F1 di situ. F1 disiarin juga, dan NBA. Nah, Next Parabola ini simple banget karena merupakan TV satelit yang menggunakan receiver dan antena parabola seukuran piring. Hanya 45 cm saja, which is very small. Oke, dan ini yang saya suka ya. Next Parabola itu dapat menjangkau seluruh pulau Indonesia yang jumlahnya 17.000 itu dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Ya, jadi high definition, HD kata orang ya. Bagi kalian yang tinggal di daerah dengan koneksi internet yang lancar, bisa juga pakai produk baru Next Parabola, yaitu Next Video. Ini merupakan kolaborasi Next Parabola dan aplikasi video. Next Video ini adalah receiver berbasis Android loh, dan dapat menonton semua tayangan aplikasi video yang terupdate. So, dapatkan semua produk dan paket berlangganan dengan promo menarik di official online store Next Parabola seperti di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dapatkan juga aplikasi Next Parabola di toko-toko elektronik terkait. Nonton bola? Ingat Next Parabola, bukan bola aja lagi. Ya, betul. Semuanya. Koci kan nonton mimbar-mimbar agama juga ya. Pokoknya nonton bola, ingat Next Parabola. Oke. Itu tagline-nya. Oke, Koji. Korea Selatan. Ya. Korea Selatan punya beberapa pemain yang cukup bagus ya, yang orang kenal kan Son Heung-min ya. Tapi kembali lagi, gue rasa mereka pun sadar bahwa kemampuan mereka masih jauh di bawah Ghana, Uruguay maupun Prancis. Justru itu kalau gue bilang menjadi motivasi ya. Itu kelebihan. Taeguk Warrior. Ya, itu kelebihan dari Korea dalam arti semangatnya ya. Main lepas saja. Gak usah, karena kalau asumsi kalah lawan Portugal, semua orang juga ekspektasi lu nggak bakal menang. Cuman kalau lu bisa memberi kejutan kayak lawan Ghana lah. Kayak lawan Jerman 4 tahun lalu, kenapa nggak bisa terjadi? Bisa aja terjadi. Itu bola. Ya, exactly. Kalau seandainya bisa 1-2, ada kemungkinan kecil mungkin mengejutkan Korea bisa lolos. Tapi secara overall kalau 3 tim lainnya bermain sesuai level mereka, berat. Tapi Ghana mungkin masih bisa ambil lah. Ghana masih bisa. Uruguay draw aja oke lah. Nggak segampang itu lawan Uruguay. I think gue lihat dari pengalaman ya. Ghana dan Uruguay lebih banyak pengalaman di Piala Dunia, dan pemain-pemainnya terutama Uruguay ya. Ya, dan pemain-pemainnya banyak bermain di Eropa. Korea ini pengalamannya nggak terlalu banyak, nggak selalu main. Akhir-akhir ini memang mereka bermain, dan banyak pemain yang di Korea dari timnas Korea bukan bermain di top tier di Eropa. Bahkan ada beberapa pemain lokal juga. Jadi gue rasa berat untuk Korea lolos. Tapi kita tidak pernah bisa meremehkan semangat orang-orang Korea. Oh iya, jelas. Sekarang mereka dalam berbagai bidang di industri mobil segala macam, mereka bisa ambil. Jadi menurut saya, kalau saya datang BTS aja coach ya. Mungkin mereka datang loh kalau nggak salah. Bisa jadi. Untuk opening. Iya. Ya serius. Jangan untuk ini menghibur ya. Datang untuk opening ya. Oke, jadi ini menarik. Jadi kita berharap terus. Saya tidak tahu, Indonesia juga sekarang sedang berevolusi, lagi bagus-bagusnya, lagi naik dengan Sintayong, terjadi kanjuruhan. Ini setback nih coach ya. Setback. Absolutely ya, setback. Liga berhenti ya. Don't give up untuk Sintayong, semoga dia stay, semoga dia bisa memotivasi para pemainnya. Karena kalau ini sudah selesai dan semoga tidak lama lagi, kita kembali lagi, dan tugas timnas perjalanan timnas masih jauh. Karena kalau Sintayong mundur sekarang, misinya itu belum selesai. Tapi Iwan Bule dibilang kamu jangan mundur lah. Iya. Tapi saya sangat menghargai. Ini kan memang spiritnya orang Korea ya. Orang Korea itu gampang banget, dia sportif banget kalau dia bikin apa gitu. Solidarity, atas nama solidarity aja dia mau mundur. Iya.
Iya. Cuman sayang sekali dan Ya. kalau Iwan Bule juga bilang dia jangan mundur, which is good. Which is good. Dan Ya. semoga kerjanya dia bisa diteruskan karena Oke. kita sudah timnas kita ini on the right track. Ya. Saya pikir juga begitu. Jalannya sudah benar. Banyak pemain-pemain bagus sekarang ya, main muda. Hanya harus diteruskan dengan jam terbang karena banyak pemain muda kan. Ya, kita tahu bahwa PSSI akan melakukan kongres luar biasa. Saya tidak apa-apa ya karena di medsos nama saya disebut-sebut, nama Koci disebut-sebut. Kita ini berdua pokoknya cinta kita ya terhadap sepak bola Indonesia itu never question. Walaupun kita memang tidak di-set untuk mengomentarin Liga Indonesia, Coach ya. Ya. Bukan urusan kita lah. Bukannya tidak cinta ya, bukan tidak cinta karena udahlah bagi coupling juga lah, Coach Bagi ya. coupling betul. Ya, Kalau betul, kita hajar semua ya kasihan pandit lainnya Ya. kan. Begini- Kita fokus ke Eropa aja. Begini aja Coach, uangnya bukan lagi dihitung, ditimbang saking banyak. Dia udah sampai nolak-nolak dan mahal banget ya. Coach itu mahal banget. Enggak lah. Ya. Sesuai itu kualitas. Tuh. Harga harus imbang dengan kualitas. Merendahkan diri tapi meninggikan mutu itu Coach. Jadi kita berdoa terus Indonesia akan makin baik. Ya sekarang kita joke-nya bolanya dulu deh yang main di Piala Dunia. Ya walaupun untuk ditendang-tendang oleh banyak pemain, tapi one day saya percaya betul bahwa Indonesia someday will make it. Nggak masuk akal. Negara dengan penduduk pencinta bola terbesar di dunia, ya dan kita tetap belum bisa nembus Piala Dunia. I don't think this is sesuatu yang bagus ya Coach ya. Ya kita lihat karena untuk bisa ikut Piala Dunia itu Hasil tidak proses pembinaan yang panjang panjang skala. Dan ini harus diperbaiki. Ya. Semoga kedepannya generasi di bawah kita yang muda-muda itu bisa memperbaiki pembinaan. Ya. Sehingga I agree mungkin kita masih bisa menikmati pada suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Ya, jadi kalau suatu hari gua mau Coach datang ke Piala Dunia, mau ngapain lu? Bukan untuk jadi komentator aja, tetapi karena untuk nonton timnas. Ya, betul. Bisa kita, saya percaya banget. Ya, semoga apa yang terjadi barusan di Indonesia itu menjadi sesuatu momen komitmen kita untuk perbaikin ekosistem, memperbaikin juga di bagaimana kita mencintai bola ya Coach ya, memperbaikin semuanya ya. Jadi kita selalu optimis. Ya, sama dukung kalau Coach mau jadi ketum PSSI. Oke, terima kasih sudah bersama kami Road to Qatar. Ya 66. Jadi minggu depan kita akan mulai menayangkan atau siaran langsung juga ya, live reaction ya, dan juga Anda nonton juga game-game dari Next Parabola. Anda combine dengan dengan live reaction kami ya. Coach juga mungkin akan bikin juga di berbayar lo ya. Di Just Talk Member. Ya, dia bayar, tempat gua gratis ya. Ya, jadi mari kita cintai sepak bola dengan cara yang benar, Coach, betul ya? Ya, setuju. Ya, dan kita harus sopan, jangan komentar-komentar yang tidak perlu. Etika nomor satu, menang kalah is part of the game. Ya, kalau bisa menang tapi. Ya. Bye-bye Arsenal. Ya, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sekali lagi selamat kepada menang, terima kasih Next Parabola. Bye-bye.